Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita kali ini masih mengenai teknik subnetting. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai teknik subnetting untuk IP address kelas C. Nah, sekarang kita cobakan untuk IP address kelas B. Nah, pada dasarnya untuk teknik subnetting IP address dengan kelas B itu sama dengan kelas C, ya. Hanya saja nanti pada pemberian pengalokasian alamat IP-nya itu akan sedikit berbeda. Nah, mungkin langsung saja kita coba dengan sebuah contoh soal, ya. Jadi di sini diketahui terdapat IP address dengan alamat IP yaitu 180.180.5.165 per 18 artinya. Nah, berdasarkan IP address tersebut, tentukanlah yang pertama kelas jaringan, kemudian subnet mask, kemudian jumlah host per subnetnya, kemudian buat tabel alokasi IP address yang terdiri dari network address, kemudian rank IP address, mulai dari host awal dan host akhir, kemudian broadcast address-nya. Nah, mungkin langsung saja kita cobakan yang pertama untuk mencari kelas jaringan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa IP address yang diketahui yaitu adalah 180.180.5.165. Nah, anggap saja sebelumnya kita tidak tahu ini kelas IP-nya kelas apa. Kelas A kah, kelas B kah, kelas C kah. Nah, berdasarkan IP address yang sudah kita ketahui ini, untuk mencari kelas jaringan itu dilihat dari oktet pertama dari alamat IP tersebut. Nah, oktet pertama untuk alamat IP tersebut adalah 180. Nah, untuk mengetahui apakah dia kelas A, kelas B, atau kelas C, ataupun kelas E atau D nantinya, itu kita bisa lihat berdasarkan tabel yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di mana untuk kelas A itu oktet pertama dalam bentuk bilangan biner itu angkanya adalah 0. Nah, kalau kelas B itu adalah 1, 0. Kemudian untuk kelas C yaitu 1, 1, 0. Kalau untuk kelas D itu 1, 1, 1, 0. Kemudian untuk kelas E itu adalah 1, 1, 1, 1. Ya, selebihnya 0. Nah, untuk mengetahui apakah dia bilangan binernya berapa, itu kita lakukan konversi bilangan dari bilangan desimal ke biner pada oktet pertama, yaitu 180. Ya. Nah, untuk mencari konversi itu bisa kita gunakan pembagian dengan kelipatan 2 pada oktet pertama tersebut, yaitu seperti yang dilihat di layar, yaitu 180 itu dibagi 2. Nah, dimana hasilnya adalah 90. Nah, hasil bagi dari 180 dibagi 2 itu sisa hasil baginya adalah tidak ada, artinya 0 di sini. Kemudian 90 dibagi 2. Nah, sisa hasil baginya juga tidak ada. Nah, hasil baginya adalah 45. Kemudian 45 dibagi 2. Nah, dia memiliki sisa hasil bagi. Kalau dia memiliki sisa hasil bagi, tentu dia nilainya 1 di sini. Nah, kemudian hasil pembagian dari 45 dibagi 2 tersebut adalah 22,5. Nah, kita tulis di sini hanya 22 saja. Nah, kemudian 22 dibagi 2 itu sisa hasil baginya tidak ada, makanya di sini 0. Nah, kemudian hasil baginya adalah 11. Nah, 11 kita bagi 2 juga, sisa hasil baginya adalah 1, ya. Nah, kalau kita bagi itu nilainya 5,5 ya. Nah, di sini kita tulis 5 saja. Nah, kemudian 5 dibagi 2 sisa hasil baginya ada, yaitu kita tuliskan di sini 1. Nah, kemudian hasil baginya adalah 2,5, cukup kita tuliskan 2 saja di sini. Kemudian 2 dibagi 2 itu tidak ada sisa hasil bagi, maka di sini kita tulis 0 dan hasil baginya adalah 1. Nah, setelah kita dapatkan angka 1 atau 0 terakhirnya, nah kita urutkan nanti dari bawah ke atas untuk penulisannya. Itu 10, 11, 01, 00. Nah, berdasarkan bilangan biner ini kita ketahui bahwa oktet pertama pada bilangan
bilangan biner ini itu dimulai dari angka 1 kemudian 0 ya. Artinya apabila di angka 1 dan 0 berarti dia termasuk pada kelas B ya. Nah, di sini kita tulis dengan kelas B. Nah, selanjutnya kita tentukan subnet mask. Nah, seperti yang kita ketahui lagi, yaitu alamat IP yang diberikan yaitu adalah 180.160.5.165/18. Nah, untuk mencari subnet mask itu dilihat dari prefix ya atau CIDR-nya. Nah, untuk mengetahui subnet masknya berapa, nah kita lakukan konversi. Nah, sebelum kita akan lakukan konversi bilangan dari biner ke desimal, tentu kita harus buat dulu angka 8 ini berapa binernya ya, deretan binernya. Nah, kalau 18 otomatis angka 1 pada bilangan biner itu ditulis sebanyak 18 kali. Ya, sisanya itu ditulis dengan angka 0. Ya, berarti angka 1 bilangan biner itu ditulis sebanyak 18 kali, sisanya adalah 0. Nah, kalau ada 32 bit, sisanya adalah 14 bilangan biner dengan angka 0. Nah, kemudian kita coba lakukan konversi bilangan. Nah, di sini kita coba dengan menggunakan alat bantu sebuah tabel indeks ya. Untuk konversi bilangan, di mana kita lihat yang pertama, oktet pertama itu angka 1 ada 8 kali ya, berarti kita hitung nih atau kita jumlahkan ini semuanya. Jadi 18 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. Nah, isinya kalau ditotalkan itu adalah 255. Nah, ini juga sama, ini juga 255 untuk oktet yang kedua. Nah, untuk oktet yang ketiga itu angka satunya ada 2, sisanya 0. Berarti di sini yang dijumlahkan hanya indeks ke-7 dan ke-6, yaitu 18 ditambah 64. Hasilnya adalah 192. Kemudian oktet yang terakhir itu 0 semua, maka kalau kita jumlahkan itu hasilnya 0. Nah, berdasarkan hasil konversi tersebut bisa kita tuliskan subnet masknya dari 4 oktet tersebut adalah 255.255.192.0. Nah, ini untuk prefix 18 tersebut ya. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah host per subnet. Untuk menentukan jumlah host per subnet, jumlah maksimalnya itu kita bisa menggunakan rumus yaitu 2 pangkat Y dikurang dengan 2, di mana Y merupakan jumlah binari 0 pada prefix. Nah, seperti yang kita ketahui tadi pada prefix 18 itu angka satunya ada 18, angka 0-nya adalah 14. Maka Y-nya itu sama dengan 14. Nah, jadi kita coba melakukan penyelesaian di mana jumlah maksimal host per subnet yaitu adalah 2 di pangkat Y dikurang 2 atau sama dengan 2 di pangkat 14 dikurang dengan 2. 2 pangkat 14 itu hasilnya adalah 16.384. Kemudian dikurangi dengan 2. 2 ini adalah untuk broadcast ID dan network ID ya. Sehingga hasilnya adalah 16.382 host per subnetnya. Jadi untuk prefix 18 ini kita bisa mendapatkan 16.382 host per masing-masing subnetnya. Dimana sisa 2-nya lagi itu digunakan untuk network ID dan broadcast ID. Ya, tapi yang bisa digunakan hanya 16.382 host per masing-masing subnetnya. Nah, selanjutnya kita buatkan tabel untuk alokasi IP address-nya. Nah, sebelum kita mengalokasikan IP address, ya terlebih dahulu kita tentukan itu berapa atau jumlah segmen atau subnet yang terbentuk dari IP address dengan prefix 18 tersebut. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah segmen atau subnet yang terbentuk
dari IP address dengan prefix 18 tersebut. Nah, caranya yaitu kita bisa menggunakan rumus untuk mencari jumlah subnet, yaitu 2 di pangkat X, di mana X merupakan jumlah angka biner 1 pada posisi oktet terakhir sebelum angka 0. Ya. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa biner pada prefix 18 ya, itu pada oktet ketiga ya, pada oktet ketiga itu ada 2 angka 1 ya, sebelum angka 0-nya. Sebelum angka 0. Berarti ada 2 angka 1 sebelum angka 0 ya. Nah, ini kita abaikan oktet 1 dengan oktet 2 kita abaikan karena yang dilihat adalah oktet yang terakhir. Oktet terakhir yang memiliki biner angka satunya. Nah, sehingga X itu adalah sama dengan 2. Nah, kita cari jumlah subnetnya yaitu 2 di pangkat X, yaitu 2 di pangkat dengan 2, yaitu isinya adalah 4 subnet. Jadi pada tabel alokasi IP address nantinya itu ada 4 subnet yang bisa dibentuk. Nah, selanjutnya kita buatkan yaitu tabel alokasi IP address ya, berdasarkan IP address yang kita ketahui tadi, yaitu 180.180.5.165/18. Nah, tadi sudah kita cari bahwa pada prefix 18 itu terdapat 4 segmen atau 4 subnet yang terbentuk, di mana masing-masing subnetnya tadi sudah kita jumlahkan, itu terdapat 16.382 host ya. Nah, untuk network ID yang pertama bagaimana? Network ID pertama itu pasti dia angkanya adalah 0 ya, dan 0-nya itu dimulai dari sesuai dengan kelas dari jaringannya. Tadi kita ketahui bahwa kelasnya adalah kelas B. Berarti yang menjadi host ya, yang menjadi host itu berada pada oktet ketiga dan keempat. Nah, sedangkan oktet pertama dan kedua itu masuknya adalah network ya. Oktet pertama dan kedua itu termasuk network ya, itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan untuk yang host itu ada pada oktet ketiga dan keempat. Nah, ini untuk yang kelas jaringan B ya. Berarti di sini bisa kita tulis bahwa nilai pada subnet pertama yang untuk network ID yang pertama itu adalah 180.180.0.0. Nah, sebelum kita cari IP host awal, seakhir, dan broadcast ID, nah untuk mempermudah kita untuk mendapatkan nilai-nilai ini nantinya IP address-nya, itu tentu kita cari dulu network ID dari setiap subnetnya. Ya, nah caranya apa? Caranya seperti yang sudah saya jelaskan dulu di IP address kelas C. Ya, untuk menentukan perputaran IP address setiap subnetnya, ya, pada bagian network ID pada tabel alokasi IP itu bisa dilihat pada posisi angka 1 pada oktet terakhir prefix ya. Posisi berarti kita lihat di sini adalah posisi terakhir. Nah, dia berada di indeks keberapa ya, berada di indeks keberapa. Nah, kita lihat di sini kita gunakan tabel bantu tabel indeks untuk konversi lagi sebagai alat bantu. Nah, di mana angka 1 itu posisi terakhirnya ada di indeks ke-6 ya, berada di indeks ke-6. Berarti perputarannya adalah sebanyak 64 perputaran ya. Jadi berdasarkan tabel indeks di atas, maka angka biner pada oktet terakhir itu berada di indeks ke-6, yaitu angkanya ada 64. Maka perputaran IP address untuk network ID-nya adalah sebanyak 64 perputaran. Berarti selanjutnya nilainya adalah 180.180.64.0. Berarti angka perputarannya itu berada di oktet ketiga. Ya, jadi untuk kelas B itu berada di oktet ketiga. Nah, kemudian perputaran lagi, berarti ditambahkan lagi 64, totalnya adalah 128. Kemudian dijumlahkan lagi, totalnya adalah 192. Berarti network ID yang terakhir pada subnet keempat itu adalah 180.180.192.0. Berarti di bawahnya nggak ada lagi. Ya, kalau kita jumlahkan berarti ini 256 ya. 256. Nah, berarti 256 itu nggak ada di dalam jaringan. Nah, kemudian selanjutnya
setelah kita dapatkan network ID setiap subnetnya, nah kita lakukan kita cari selanjutnya adalah broadcast ID. Nah caranya sama dengan kelas C, ya. Nah kita lihat pada network ID yang terakhir itu dia berada di 64. Berarti di sini nanti adalah 180.180.63. Nah titiknya titik berapa untuk oktet yang keempat? Yaitu adalah 255. Ya, berarti di sini 180.180.63.255. 255 ini adalah angka terakhir dari IP ya. Ya, kalau kita konversikan nilai tadi ya, kalau dia satu oktet terdiri dari 8 biner angka 1, itu totalnya adalah 255. Nah, di sini kita totalkan nilainya adalah 255. Sehingga yang terakhir pada broadcast ID subnet pertama itu adalah 180.180.63.255. Nah, untuk selanjutnya bagaimana yang kedua? Nah, sama dengan yang pertama, itu kita lihat pada subnet yang terakhir. Itu dia posisinya adalah untuk network ID-nya 128. Berarti di sini adalah 127.255. Ya. Kemudian selanjutnya juga sama, kita lihat dari sini 192, berarti di sini 191.255. Nah, kemudian yang terakhir itu nilainya adalah 180.180.255.255. Kenapa di sini 255? Karena di sini kalau kita perputaran 64, 192 ditambah 64 itu adalah 256. Ya, 256. Nah, maka sebelum 256 berarti nilainya adalah 255. Nah, dari sini kita bisa tentukan lagi untuk IP host awal dan IP host akhirnya. Ya. Untuk IP host awal itu nilainya adalah 180.180.0 ya. Nilainya masih 0 di sini. Kemudian titik 1. Ya. Nah, kemudian yang host akhir dilihat pada broadcast ID-nya ya, pada oktet terakhirnya dikurang dengan 1. Ya, itu nilainya 180.180.63.254. Ya, jadi kalau untuk IP host awal itu mulainya diambil dari oktet terakhir pada network ID ditambah dengan 1, sedangkan untuk broadcast ID itu oktet terakhir dikurang dengan 1 untuk IP host akhir. Jadi kalau kita totalkan ini, kalau kita jumlahkan ini kan nggak bisa kita jumlahkan secara langsung ya. Kalau untuk kelas C bisalah kita tentukan, misalnya ini 1, kemudian ini yang 64, berarti ada 64 host. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini tidak bisa ya. Nah, hasilnya dari mana kita ketahui berapa jumlah host, total hostnya itu sudah kita cari sebelumnya, yaitu di nah di sini ya, ini sudah kita cari di sini. Totalnya adalah 16.382 host ya. Dari subnet pertama tadi itu totalnya adalah 16.382 host. Untuk yang ini. Nah, begitu juga seterusnya untuk yang 2, 3 dan 4 ya sama. Untuk network ID-nya ditambah dengan 1 untuk oktet terakhir, berarti 180.180.64.1 ya. Akhirnya juga dikurangi broadcast ID-nya, oktet terakhirnya dikurangi dengan 1, berarti di sini 180.180.127.254. Nah, sama seterusnya sampai oktet terakhir. Itu sampai subnet terakhir. Jadi total host masing-masing subnet ini adalah 16.384 host. 16.382 host, di mana host yang ada di mana untuk IP pertama itu digunakan untuk network ID. Dia itu kan totalnya tadi 16.384 ya, termasuk network ID dan broadcast ID. Nah, kalau untuk IP host itu hanya 16.382 host per masing-masing subnetnya. Jadi ini totalnya sama semuanya. Tinggal nanti tergantung pengalokasiannya di lapangan seperti apa. Oke. Untuk teknik subnetting kelas
B sudah kita cobakan, selanjutnya nanti kita cobakan untuk kelas A. Nah, caranya masih sama dengan untuk kelas B ini. Oke. Jika ada pertanyaan untuk teknik subnetting kelas B, silakan ditanyakan. Untuk materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.